Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Vianney Motosetukan dengan NIM 22011140028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode, model, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Nah teman-teman, pengertian metode dan pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai dengan kelas 6. Nah, menurut Abdurrahman Ginting pada tahun 2014, pada halaman 42, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Kemudian teman-teman, dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang harus dilalui. Nah, dalam hal ini menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Kemudian teman-teman, dalam metode ini juga ada beberapa jenis metode yang tentunya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, metode yang pertama yaitu metode ceramah. Nah, yang kedua yaitu metode diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu panel, dan yang keempat yaitu studi kasus, dan yang kelima yaitu metode brainstorming, dan yang keenam yaitu diskusi formal, metode tanya jawab, dan yang terakhir yaitu metode kerja kelompok. Selanjutnya ada pengertian model pembelajaran dan pengimplementasian pada pembelajaran IPS di kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Nah teman-teman, model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola, contoh, atau acuan dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Nah dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang akan dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, dari pengertian ini ada juga beberapa jenis model pembelajaran yang efektif untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD, yang mana bisa mencakup beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif, yang kedua model pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga model pembelajaran inquiry, dan yang keempat yaitu model pembelajaran tematik. Selanjutnya ada pengertian media pembelajaran dan pengimplementasian pada pembelajaran IPS kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Nah teman-teman, media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan dalam penyampaian materi. Nah, media pembelajaran ini sangat penting untuk mengakomodasikan kecerdasan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media ini berarti perantara atau sarana komunikasi, yaitu perantara atau sarana komunikasi antara sumber pesan dan penerima pesan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah teman-teman, menurut Saifuddin pada tahun 2014 pada halaman 132 sampai dengan 133, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu media visual, media audio, media proyeksi diam, media proyeksi gerak dan audio visual, multimedia, dan benda. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber belajar pada pembelajaran IPS dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Nah teman-teman, sumber belajar ini berperan sekali dalam upaya pemecahan masalah dalam belajar mengajar. Nah, sumber-sumber belajar ini dapat diidentifikasikan sebagai pesan, orang, bahan, alat, teknik, atau perlatar. Nah teman-teman, dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, maka sumber belajar itu perlu dikembangkan dan dikelola secara sistematik, bermutu
mutu dan fungsional. Nah teman-teman, pemanfaatan sumber belajar untuk mata pelajaran IPS dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD itu melibatkan berbagai sumber seperti buku teks, sumber online, media audiovisual, kunjungan lapangan, proyek kelompok, literatur anak-anak, dan permainan pendidikan. Sekian penjelasan materi mengenai metode, model, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.